Halo pemirsa Reportase Weekend, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu, dan hangat bersama keluarga. Kami di sini menyapa Anda dalam Reportase Weekend dari Amerika Serikat bersama saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya dari negara bagian Washington DC, kita berdua masih kerja dari rumah atau work from home. Demikian juga mungkin para pemirsa Reportase Weekend di seluruh tanah air ya, karena keadaannya mungkin masih cukup memberatkan karena Omikron ini. Kerja dari rumah, kita sabar semua dan prokes, dan diperkirakan memang angkanya akan lebih banyak dari gelombang kedua sebelumnya. Karena kita sudah official memasuki gelombang ketiga saat ini di Indonesia. Jadi hati-hati ya pemirsa, prokes terus. Iya, apalagi Omikron ini meskipun penelitian awal pada bilang kalau gejalanya lebih ringan, tapi sangat menular. Dan jangan salah, meskipun ringan pada seseorang, tapi belum tentu ringan bagi orang lain ya kan. Jadi makanya kita tetap harus waspada, jangan sampai lengah begitu. Oke pemirsa, Reportase Weekend sambil menemani Anda di rumah punya banyak cerita menarik, apa aja? Satu lagi, CG artis Indonesia berkiprah di industri film Hollywood di usia yang muda. Ian Martin Ciputra asal Surabaya, lulusan jurusan animasi komputer Ringling College Art and Design, Florida, terlibat dalam produksi film box office Spider-Man No Way Home. Vaksin baru COVID-19 berhasil dikembangkan untuk melayani kebutuhan negara miskin dan berkembang. Dengan harga yang lebih murah dan stabil pada suhu kulkas, vaksin ini dikembangkan tanpa paten sehingga bisa diproduksi massal. Bulan Februari juga identik dengan perayaan Hari Valentine tanggal 14 Februari. Hari Valentine biasanya terasosiasi dengan romansa, tapi meski tidak punya pasangan pun masih ada banyak alasan lain untuk merayakannya. Pemirsa, beberapa waktu lalu sebelum ketatnya PPKM mungkin sempat nonton film Spider-Man No Way Home di bioskop. Bahkan sampai sekarang juga masih unggul ya di box office di mana-mana. Terus perhatiin nggak sih pemirsa, di bagian kredit film di akhir-akhir tuh ada nama orang Indonesia loh. Bangga ya, ternyata ada lagi CG artis asal Indonesia. Dia adalah Ian Martin Ciputra asal Surabaya. Dia adalah lulusan dari jurusan animasi komputer di Florida. Dia bekerja sama dengan produser film Spider-Man ini menjadi salah satu animator dalam film ini. Bangga kan sebagai orang Indonesia, dan memang kayaknya semakin menarik profesi ini, dan kita lihat penuturan dari Ian Martin Ciputra. Dan pertempuran di antar gedung yang keren pertempuran Peter Parker dengan Green Goblin, Doc Ock dan sebagainya benar-benar memanjakan mata kita. Spider-Man No Way Home, film terlaris di era pandemi, memang menyajikan banyak adegan dahsyat yang semakin hidup dengan sentuhan seniman grafik komputer atau CG artist. Waktu itu aku dikasih sequence dan itu kita ngerjain reveal pertama kali ya, Green Goblin waktu tanpa dia pakai topengnya sendiri. Nah di situ kita kayak bikin kostumnya itu in CG. Saya Ian, salah satu CG artis di film Spider-Man No Way Home. Ian Martin Ciputra, satu lagi diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai CG artist di industri film Amerika. Ian yang bekerja di perusahaan Secret Lab sudah menggemari Spider-Man sejak SD. Tak pernah terbayangkan suatu hari ia akan terlibat dalam produksi salah satu film Marvel ini. Terus ternyata pas dikasih tahu kayak, oh kita ngerjain Spider-Man. Wah itu langsung kaget sih, to be honest. Excited, takut, dan juga ya beneran happy. Kayak, wow kita ngerjain Spider-Man. Kayak, Ian dan timnya mulai mengerjakan proyek ini bulan September, hanya 3 bulan sebelum filmnya dirilis pada Desember 2021. Pokoknya asalkan kelihatan real dan kelihatan kayak meyakinkan kalau itu nggak kelihatan kayak komputer, kerjaan komputer gitu. Making sure biar kelihatan kayak not only sama konsepnya sama dari film originalnya, tapi kita juga enhance, kelihatan lebih detailnya lagi gitu. Menurut anak muda asal Surabaya lulusan Ringling College of Art and Design, jurusan animasi komputer di Sarasota, Florida, mengerjakan proyek ini tidaklah mudah.
Ia dituntut bekerja 7 hari seminggu, 12 jam sehari, mengejar tenggat waktu. Kita ngerjain beberapa sequence ya, tapi total mungkin kayak 2-3 menitan kali ya. Tapi respon penonton saat menyaksikan adegan yang dikerjakannya membuat Ian merasa puas dan bangga. Jadi pas waktu mereka tunjukin kayak adegannya William Dafoe pakai Green Goblin itu kayak beneran orang-orang kayak cheeringnya kayak beneran kayak wah, kayak timnas Indo menang lah. Itu nonton itu juga kayak seneng dan juga kayak aduh, apa ya, berbagai macam emosi keluar pas nonton itu. Udahlah, it's all worth it gitu. Kemampuan Ian sebagai CG artist juga diakui Rini Sugianto, animator senior Indonesia di California yang banyak terlibat dalam produksi film-film laris Hollywood. But as an artist, I think it's great untuk dengan experience yang begitu mulai dari lulus dari sekolah, terus kerja dan dalam jangka waktu yang lumayan pendek udah mulai kerja di high profile projects. I think it's good. It's a testament sebagai dari hasil kerjanya dia gitu. Kedepannya, Ian merasa masih harus terus belajar dan mencari pengalaman untuk terus berkiprah sebagai CG artist. Namun, dengan semakin banyak film, baik layar lebar maupun streaming yang memakai teknologi computer graphics, ia melihat prospek pekerjaan di bidang ini semakin menjanjikan. Dari Washington DC, Rafki Hidayat, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Semakin bertambah CG artis Indonesia. Tadi juga dituturkan juga oleh Rini yang juga adalah seorang animator di produksi Hollywood lainnya. Dan kayaknya karena teknologi digital semakin maju, profesi sebagai seorang CG artis ini bisa dilakukan di mana-mana ya secara global. Nah, bisa dikerjakan dari mana saja, betul sekali. Jadi WFH juga bisa. Ini mungkin yang namanya digital nomad. Nah, kalau Anda tertarik bisa tuh ya dipelajari dan siapa tahu bisa jadi CG artist juga. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Hayo, sudah pada vaksin belum? Dan juga hayo, sudah pada booster belum? Karena memang vaksin ini sudah terbukti untuk mengendalikan pandemi ini. Dan juga ketersediaan vaksin yang terjangkau sangat membantu bagi negara-negara berkembang dan juga negara-negara yang kurang mampu. Makanya sekarang semakin banyak nih vaksin baru dikembangkan dan vaksinnya nggak pakai ribet. Jadi bisa disimpan di suhu kulkas biasa. Ya kan, nggak perlu beku-beku banget, jadi bisa ditransport dengan mudah. Udah gitu juga tanpa paten, jadi lebih mudah diproduksi secara massal. Langsung aja kita lihat reportasenya. Data dari vaksin baru kembangan Baylor College of Medicine di Texas menunjukkan 90% efektif terhadap virus COVID-19 asli dan 80% efektif terhadap varian Delta. Data melawan varian Omicron akan segera diumumkan. Yang tak kalah penting, vaksin ini murah, stabil dalam suhu lemari pendingin, dan mudah untuk diproduksi di negara berkembang. So when you start going down the checklist, this checks all the boxes for what you need for a global health vaccine. Holtz dan rekannya menggunakan teknologi lama yang teruji yang sebelumnya digunakan untuk mengembangkan vaksin melawan penyakit tropis yang terlupakan oleh raksasa perusahaan farmasi. That's why I was so disheartened at the beginning of the pandemic when everyone was focusing on new technologies. I knew that would be a barrier to access. Ketika negara kaya berlomba untuk membiayai teknologi baru vaksin dan melindungi hak kekayaan intelektualnya, vaksin kembangan Holtz dan rekannya ini tersedia tanpa paten. If your house is on fire and you can only have time to make one phone call, you don't call a patent attorney, you call the fire department, and we're the fire department. Pemerintah India baru saja menyetujui penggunaan vaksin dan perusahaan India Biological E sedang memproduksi ratusan juta dosis vaksin yang diberi nama Corbevax. September lalu, BUMN Indonesia Bio Farma menandatangani perjanjian dengan Baylor College of Medicine dan Texas Children's Hospital untuk melisensi teknologi vaksin COVID-19.
Meski pasokan vaksin global mulai berkembang dengan inisiatif vaksin global dukungan PBB COVAX yang telah mengirimkan 1 miliar dosis, namun jurang ketimpangan vaksinasi masih ada. Our World in Data melaporkan hanya 14,8% penduduk Afrika yang telah menerima vaksin, sementara di negara maju tingkat vaksinasi mencapai 80%. Namun efektivitas Corbevax melawan varian Omicron masih harus dibuktikan, menurut ahli vaksin. The Sinopharm, Sinovac vaccines, those are an older technology. They are not doing well against Omicron. Very much reduced vaccine effectiveness. Tapi bukan berarti Corbevax tidak punya andil dalam penanggulangan pandemi COVID. We'll be kind of transitioning into this kind of endemic mode and more routine vaccination, and that's where these vaccines may play a role. Ahli medis memprediksi vaksinasi rutin untuk mengadang varian COVID-19 akan jadi normal yang baru. Untuk itu, keterjangkauan harga juga jadi faktor yang penting. Demikian laporan VOA. Pemirsa, semoga program vaksin Corbevax ini bisa berjalan lancar, sukses, dan diterima tentu saja di negara-negara miskin dan berkembang. Dan kolaborasi-kolaborasi seperti itulah yang antar negara dibutuhkan supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal di bidang apapun, seperti dalam bidang minyak zaitun. Heran kan minyak zaitun? Karena kita akan memperlihatkan cerita sekelompok perempuan Arab dan juga perempuan Yahudi yang ternyata bekerja sama dengan platform perdagangan yang adil untuk memproduksi minyak zaitun. Tujuannya adalah memajukan kaum perempuan terutama di bidang ekonomi. Minyak zaitun ini tidak diberi label extra virgin seperti minyak zaitun lainnya, melainkan extra peaceful atau extra damai, extra unified atau extra bersatu, dan extra hopeful atau extra pengharapan. Ini mencerminkan misi Sendiana, sebuah kelompok nirlaba di Galilea, Israel, yang mendorong kolaborasi antara perempuan Yahudi dan Arab lewat produksi bersama minyak zaitun dan produk terkait. Sendiana was kind of startup. We thought how women, Jewish women and Arab women could collaborate in order to build something that will be sustainable, will be profitable, will be economically justified, and they support the people that will be involved in this project. Sendiana adalah salah satu dari sedikit produsen minyak zaitun bersertifikat perdagangan adil di Israel. Artinya mereka berkomitmen membayar secara adil kepada sekitar 200 petani zaitun Arab dan perempuan Arab di lini produksi, sehingga mendukung komunitas Arab Israel yang secara ekonomi kurang beruntung. مرات مثلا ما بتلاقيش مثلا النساء غير متعلمات الوظيفه الشغل المناسب لها يعني في مرات في شغل غير مناسب للنساء او مثلا في مرات غير مناسب مثلا لها وللبيت وللاولاد والشغل مثلا تطلع عنه شغل فيك يكون مش مرود. Meski perempuan Yahudi dan Arab ini adalah sesama warga negara Israel, tapi mereka menjalani kehidupan terpisah. Sendiana memberi mereka kesempatan untuk bertemu saat bekerja bersama, belajar di kelas bahasa Ibrani, dan lokakarya kerajinan tradisional. Mereka juga berkumpul untuk panen zaitun di kebun organik Sendiana di Galilea. The main thing was to make bridges, to build bridges, to make connections between people from different communities that usually on the daily life they don't meet. At least they don't meet like equal people. Warga Yahudi Israel juga dapat belajar budaya kuliner Arab lewat lokakarya Sendiana untuk membuat za'atar, yakni kombinasi oregano liar dan minyak zaitun. Turis asing biasanya menghadiri lokakarya ini dan membeli produk Sendiana. Tapi pandemi COVID telah menghalangi sebagian besar wisatawan untuk mengunjungi Israel. Sendiana berasal dari nama Arab untuk pohon yang terkenal dalam budaya lokal karena akarnya yang kuat di tanah. Para perempuan yang berkolaborasi secara kolektif ini berharap dapat menggunakan minyak zaitun ekstra damai mereka guna mendorong koeksistensi di tanah bersama ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Minyak zaitun alias olive oil itu kayaknya jadi bahan dapur yang penting ya, harus ada di dapur banyak keluarga. Tapi apa bedanya sih minyak zaitun sama minyak biasa? Minyak goreng di Indonesia maksud kamu? Ya mungkin agak beda ya penggunaannya. Karena lebih umum minyak zaitun ini digunakan untuk masakan Eropa ataupun juga Mediterranean ataupun juga Timur Tengah. Dan di Indonesia memang kebiasaannya adalah menggunakan minyak goreng dari kelapa ataupun juga dari jagung dan lainnya. Mudah-mudahan ini selipan sedikit harga minyak goreng stabil ya ibu-ibu sekarang karena Nggak kena inflasi, nggak semoga kena ya. inflasi dan terlihat mungkin semakin stabil. Tentunya Reportase Weekend akan memberikan informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana. Hai pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend. Pada 1 Februari kita baru saja merayakan tahun baru Imlek. Ini adalah tahunnya macan air yang dirayakan di tengah varian Omicron virus corona. Nah, warga Asia di Amerika Serikat juga merayakannya dengan sederhana. Ya benar sekali, tanggal 1 Februari kita memasuki tahun baru macan air. Dan suasananya di Amerika juga memang di tengah badai Omicron, jadi agak berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa sih suasananya, kita intip sebentar yuk. Banyak parade dan festival Tahun Baru Imlek di Amerika dibatalkan lagi seperti tahun lalu. Tapi parade di Chinatown, San Francisco ini tetap berjalan setelah jeda setahun. We are cautiously optimistic to proceed forward with a live parade. So yeah, we're very excited to actually have a live event this year. Itu kabar yang menggembirakan bagi pemimpin grup tari tradisional barongsai ini. For us, it's a tradition that we ring in the New Year, just like the American New Year, where all the fireworks go off. Seluruh anggota grupnya sudah divaksin lengkap dan bermasker. Ini adalah tahun macan air dan tahun kedua COVID, kali ini varian Omicron. Sebagian warga yang ditemui di Chinatown, San Francisco, berencana menunda kumpul-kumpul tahun baru. We talked about it and discussed it and said we're going to celebrate 6 months later. Tahun Baru Imlek biasanya waktu yang sibuk bagi bisnis dan restoran di Chinatown, tapi kali ini berbeda karena pandemi. We've had probably 90% cancellations for this period. Usually we got lots of events. Tapi restorannya akan tetap buka dan ia berharap banyak keluarga akan memesan untuk dibawa pulang. Isu rantai pasokan dan kelangkaan barang juga merugikan bisnis keluarga yang menjual benda ritual dan dekorasi dari Tiongkok ini. The shipping through the container takes a lot longer than usual. Akibatnya, beberapa barang dan makanan khas sulit ditemukan. Di Chinatown, Los Angeles, warga juga bersiap dan parade Tahun Baru Imlek akan tetap berjalan. Sebagian berdoa agar tahun macan air lebih baik, sementara kuil ini bersiap menyambut pengunjung. Kawasan Little Saigon, California juga siap menyambut tahun macan air, hewan yang dikenal akan keberanian, kekuatan, sekaligus keganasannya. Meski menghadapi tahun yang sulit, pusat makanan Vietnam di Virginia ini meriah. Tapi sponsor membatalkan parade di Chinatown, ibu kota Washington DC, dan menggantinya dengan program virtual. Tim Liputan VOA. Semoga peruntungan di tahun macan ini semakin membaik. Dan katanya untuk shio, kerbau, macan, dan juga domba, dan juga kelinci, tahun ini adalah keberuntungan untuk perjodohan. Nah, bicara soal jodoh, bukannya di bulan Februari ini ada Hari Valentine ya? Hari Valentine ini biasanya terasosiasi dengan romansa, tapi para pakar bilang ya nggak harus kayak gitu juga kali. Valentine bisa dirayakan sama semua orang kok, dan bahkan bisa dirayakan dengan diri sendiri. Ayo aja kita lihat liputannya. Dirayakan atau tidak, Hari Valentine mungkin bisa jadi waktu yang tepat untuk memikirkan ulang tentang perayaan cinta.
Yeah, I think the expectations surrounding Valentine's Day with like the dinner for two and the flowers can be very constraining and like restricting for people. I really think it would be more beneficial, like would make people happier if we interpret this holiday much more broadly. Profesor Lubomirski mengatakan Valentine juga merupakan momen spesial bagi mereka yang memilih untuk melajang. It's another way that Valentine's Day is kind of restricting is that it has this expectation, this assumption that you can only be happy when you have a romantic partner. Pakar komunikasi mengatakan Valentine momen yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama orang tersayang, siapapun itu. So choose to spend time with a loved one and show them how special they are in your life. So your mother, your father, a sibling, a good friend, a neighbor, a grandparent. And here's the key thing, like now more than ever, you can send more things. So if you cannot see them, it doesn't have to be flowers. It can be a dessert. It can be a charcuterie board. It can be candy, a home spa gift box, whatever they like. Bisa juga dengan memberi kartu buatan sendiri. Menunjukkan perasaan cinta banyak manfaatnya, kata Donaldson, terutama di tengah pandemi virus corona yang diwarnai duka dan ketidakpastian. When we do something nice for someone else, it actually releases our happy hormones. More specifically, it stimulates the release of oxytocin in our body. And the release of oxytocin, it's been shown to have, positive impact on our mood and our emotions. It's that warm, fuzzy feeling. And it also lowers stress and anxiety for both of you. Tapi kalau Anda memilih untuk sendiri pada hari Valentine, itu juga merupakan pilihan yang sehat. A lot of us have a list of things that we want to do. So now is the time, if you're single, to pull out that list and love on yourself for Valentine's Day. Pamper yourself. Go get that 2-hour massage. Depending on quarantine orders, you can order in or go out. Or even just make time for that 3-hour candlelit bubble bath you've been meaning to do for the past year, couple months. Just splurge on yourself. Love on yourself and define love for you. Dari Washington DC, tim VOA. Baik dirayakan atau tidak terserah. Saya setuju tuh ya sama pendapat para pakar tadi bahwa ini bisa dijadikan sebagai momen yang spesial aja, sekedar pengingat gitu kan untuk memberikan ekspresi kasih sayang kepada orang lain, nggak harus sama pasangan. Benar sekali liputannya pemirsa, dan Happy Valentine untuk Anda yang merayakannya di bulan ini. Tapi saatnya buat kita untuk pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Jaga terus kesehatan dan tetap dipertahankan protokol kesehatannya. Sampai jumpa lagi di reportase weekend mendatang. Sampai jumpa.